Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Raudatul Jannah dari Prodi Bimbingan Konseling BKE dengan NIM 2622175. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori Andrew dalam konseling karir. Jadi Andrew ini pilihan karir seseorang itu dari 3 komponen yang di Andrew. Yang pertama itu pengaruh hereditaritas terhadap putusan karir. Jadi Andrew ini memandang bahwa prinsipnya individu itu memiliki berbagai potensi bawaan yang akan menentukan sifat, minat, dan bakat dan temperamen. Jadi kalau seandainya orang tuanya jadi jika seandainya anak itu lahir dari orang tua yang bekerja pada bidang jasa, cenderung juga akan bekerja pada bidang jasa. Jadi ketika ia dewasa kelak, mungkin demikian juga hanya dengan bidang pekerjaan lainnya. Semisalnya kalau seandainya orang tuanya menjadi guru, kemungkinan anaknya mempunyai bakat menjadi guru dan mungkin kelak dia akan memilih karirnya untuk menjadi guru. Yang kedua itu adalah pengalaman masa kecil. Jadi pengalaman masa kecil itu mempengaruhi bagaimana pilihan karir di masa depan. Selain itu, suasana dan iklim yang ada di keluarga juga memiliki kontribusi besar terhadap pilihan karir individu. Jadi suasana yang terjadi tersebut dapat saja berupa hal yang positif seperti adanya kasih sayang, perhatian, saling menghargai. Kalau seandainya ada suasana negatif itu seperti adanya perlakuan kasar, tidak diperhatikan, acuh tak acuh dalam keluarga. Jadi Andrew ini Andrew ini berpendapat bahwa konseling karir ini memang berpengaruh terhadap dari genetik atau dari bagaimana lingkungan keluarga di masa kecil. Jadi selanjutnya ada pola asuh orang tua ini menurut Andrew yang pertama lingkungan keluarganya harus mencintai, melindungi, dan menuntut secara wajar, dan menuntut anak menjadi orang yang orientasi anak-anak bekerja dan ditempati. Lalu kedua lingkungan keluarga yang menolak atau mengabaikan tidak acuhnya akan mengiring anak menjadi orang yang tidak memiliki orientasi atau kegiatan. Yang ketiga kondisi yang terlalu melindungi. Jadi sebagai orang tua jika mempunyai terlalu melindungi atau yang berlebihan, maka akan menjadikan anak tidak bisa berorientasi dan bekerja. Selanjutnya sebagai anak yang berasal dari keluarga yang bersifat menolak kemungkinan, orientasi ini mencari kepuasan. Yang selanjutnya lingkungan keluarga yang santai dan mencintai akan memberikan jumlah yang berkaitan dan yang memadai. Jadi 3 kategori pendidikan yang diterapkan oleh orang tua mengemukakan adalah menjauhi anak dari perilaku orang tua yang cenderung bersifat menolak. Yang contoh dari sikap orang tua yang menolak ini seperti dingin, acuh tak acuh, bermusuhan, kekurangan-kekurangan, dan mengabaikan referensi-preferensi dan opini-opini anak. Dan selanjutnya ada pemilihan memberikan perawatan fisik dan minimum. Yang selanjutnya ada kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan individu ini tersebut dalam hal ini berpijak pada teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Secara hierarkinya Maslow menyebutkan motif kebutuhan individu ini. Yang pertama ada kebutuhan psikologis, keamanan, kebutuhan akan kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri.
Selanjutnya pilihan dari karir menurut Andrew ini tuh yang pertama digolongkan dari person oriented. Jadi pekerjaan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain, seperti orang-orang yang suka bekerja bersama dengan orang lain. Seperti contohnya adalah jasa, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan kebanyakan orang yang bertugas untuk melayani orang lain. Yang kedua tuh kontak bisnis, yang bekerja secara berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan kepada untuk mempengaruhi dibandingkan dengan berbuat dengan kepentingan orang lain. Ada namanya masuknya organisasi. Jadi organisasi ini tuh berinteraksi dengan sesama yang lain. Yang kedua tuh kebudayaan. Ini pekerjaan yang terutama itu misalnya pewarisi budaya seperti halnya pendidikan. Tingkatan karir di Andrew ini melalui individu tuh yang pertama tak terampil, ada semi terampil, ada terampil, dan semi profesional dan bisnis kecil. Kelebihan dari kelemahan teori Andrew ini adalah yang pertama, kelebihannya adanya teori ini dapat memudahkan mengklarifikasi jabatan apa yang sesuai dalam potensi individu tersebut berdasarkan pola asuh orang tua. Jadi sangat berpedoman sekali karir seseorang itu dari pola asuh orang tuanya tersebut. Yang kedua tuh dengan melihat kultura seseorang, maka dalam penyelesaian diri itu di lingkungannya pekerjaannya akan lebih mudah untuk mempertahankan jabatan. Yang ketiga itu ada memudahkan konselor dalam memberikan layanan karir kepada klien dan melihat latar belakang klien di masa kecil. Jadi teori ini tuh dapat melihat bagaimana kondisi masa lalu tersebut sebagai acuannya karirnya di masa depan. Jadi kelemahan dari dari teori Andrew ini itu adalah dalam menentukan jabatan karir itu tidak menggunakan nilai studi sebagai acuan sehingga pendidikan itu kurang diminati. Yang kedua itu karena hanya faktor kemampuan dan kultural saja yang ditekankan di dalam pencapaian suatu karir, maka individu hanya menggunakan tenaga untuk mencapai akumulasi diri. Jadi teori yang ketiga tuh ada teori Andrew ini tidak memandang bakat, minat, dan motivasi. Yang keempat tuh menjadikan beban psikis pada anak. Jadi apabila anak tidak mencapai kebutuhan yang diinginkan orang tua secara maksimal dan tuntutannya, mungkin psikis anak akan kena dan bermasalah. Mungkin sekian dari teori Andrew yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.